nyambung. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Halo, luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita, boleh saya undang Bapak Ibu yang ada di belakang, boleh maju ke depan. Saya nggak bisa kelihatan kalau yang menghalang oleh TV ini. Boleh saya undang untuk pindah ke depan? Ayo kita semua ngumpul agak ke depan. Baik, haleluya. Puji Tuhan, kita saat ini ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang luar biasa. Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan, amin. Dan hari ini kita bersuka cita karena hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Kita percaya Roh Kudus ada bagi kita semua. Tuhan Yesus sudah bangkit mati naik ke surga dan meninggalkan Roh Kudus sebagai penolong bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Hari di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk boleh menolong setiap kami Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu yang melingkupi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan ibadah hari ini boleh mendatangkan sukacita bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami bukan ibadah yang biasa saja, tapi ibadah yang boleh mendatangkan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan pemulihan bagi semua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mau memuji Engkau, mau masuk dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam
syukur. Haleluya. Amin. Biar roh Allah yang hidup itu ada bagi setiap kita. Kita mau bawa hati kita pagi ini. Mengalir dalamku.
Roh Kudus tercurah atas setiap kami pagi ini Tuhan. Roh Kudus yang menolong setiap kami. Roh Kudus yang menghibur setiap kami. Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk boleh menjalani hidup kami Tuhan. Kami tahu hidup kami tidak mudah Tuhan. Ada banyak tantangan yang boleh kami hadapi dalam hidup kami. Tapi Tuhan, Kau memberikan Roh Kudus, memberikan kami kekuatan untuk kami boleh terus percaya Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kami, itu semuanya baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kudus
Tuhan, hari di mana pencurahan Roh Kudus terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersorak-sorai bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Berikan salam satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mau bersukacita dan kita datang ke bait Tuhan.
Luar biasa, anggur baru tercurah bagi setiap kita dalam segala aspek kehidupan kita. Saya percaya ketika anggur baru dicurahkan akan terjadi pemulihan. Apapun yang kita rindukan, yang kita inginkan, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab bagi setiap kita. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat sukacita, buat anggur baru yang Kau curahkan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, sehingga apa yang ditaburkan pada pagi hari Tuhan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Yudi untuk membagikan firman. Biarlah Tuhan juga memperlengkapi hamba-Mu Tuhan ketika menyampaikan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami terus mau bawa hati kami untuk menyembah Engkau, karena kami tahu Tuhan, berjalan bersama Engkau kami pasti menang. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kata
karena Kristus telah mati untuk dia. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang yang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kala langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita angkat pujian, oh hari yang penantian. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengalaman dan takut akan Tuhan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab Allah menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal tersembunyi dalam diri Allah. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, supaya namanya kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bersama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, Allah Bapa yang masih bekerja sampai hari ini, kami bersyukur ya Bapa karena Engkau. Kami bersyukur karena Engkau tetap menjadi Allah Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur ya Bapa karena sepanjang minggu yang telah berlalu, tangan kanan Tuhan yang penuh kuat kuasa tetap memegang kami. Engkau tetap mengaruniakan kesehatan yang baik, iman kepada kami. Kami bersyukur ya Bapa. Hal-hal yang masih kami jalankan sampai hari ini, kami percaya semua berasal dari Tuhan dan kami bersyukur atasnya. Kami bersyukur atas bangsa Indonesia yang Engkau anugerahkan kepada kami. Karena tanpa ada bangsa dan negara, maka kami pun tidak tahu bagaimana kami akan hidup. Kami bersyukur untuk pemerintahan yang telah Engkau berikan, dan kami memohonkan Engkau yang menyertai. Dan biarlah takut akan Tuhan ada dalam pemerintahan kami, dalam bangsa kami, sehingga nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau tetap membimbing setiap gereja Tuhan untuk menyampaikan Injil-Mu. Biarlah kabar baik, keselamatan di dalam Yesus Kristus terus dijalankan, terus disampaikan, bahkan sampai ke pelosok Indonesia, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang mengenal Tuhan, Tuhan yang memberikan penyelamatan. Bapak, kami bersyukur ya Bapak untuk gereja Bukit Sion Malang ini. Engkau telah tanamkan di Kota Malang. Bapak, biarlah Engkau yang menyertai setiap pekerjaan pelayanan yang dijalankan oleh gereja Tuhan. Tolong Engkau sertai setiap pelayan-pelayan yang melayani kehendak Tuhan lewat gereja-Mu. Untuk pelayanan ibadah, tim pujian, bahkan untuk komisi sekolah minggu, remaja pemuda, nah, pada akhirnya untuk pertumbuhan komisi pria dan wanita, lansia. Tolong ya Bapak, Engkau memakai gereja-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran firman, dan lebih lagi menjadi bagian dalam tubuh Kristus dalam gereja-gereja di Malang ini, sehingga bisa saling melengkapi demi kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kota kami. Bapak, kami berdoa untuk retret yang akan dilaksanakan di tanggal 23 sampai 25. Bapak, tolong sertai, tolong Engkau yang membimbing sehingga lewat retret sinode ini semua jemaat menjadi satu hati dan penuh kasih karunia Tuhan, saling menguatkan satu sama yang lain. Pada akhirnya kami pun menjadi kuat dan kami pun disemangati untuk menjalankan setiap pelayanan yang Engkau titipkan. Engkau sertai jemaat Tuhan yang berangkat khususnya dari Malang ini, sehingga kami bisa pergi dan kembali semua di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa ya Bapak, tolong Engkau sertai setiap jemaat. Engkau yang menjaga dan Engkau yang memahami, Engkau yang mengetahui segala hal yang sedang kami hadapi. Tetapi kami percaya bahwa Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah perlindungan kami. Dan kami percaya bahwa di hari Pentakosta ini, hari Roh Kudus turun, kami percaya curahan Roh Kudus akan membimbing kami, menyertai kami, dan pada akhirnya menyatakan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami di sekeliling tempat kami tinggal. Bapak, terima kasih. Kami berdoa bagi jemaat yang dalam keadaan sakit. Tolong ya Bapak, biarlah keadaan sakit ini dalam pergumulan-pergumulan yang sedang dijalankan, sedang dihadapi, membuat kami senantiasa bersandar kepada Tuhan. Dan kami pun bisa mengalami jawaban doa, pengalaman-pengalaman doa, bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Bapak, terima kasih. Kami berdoa ya Bapak untuk masa depan anak kami, keluarga kami, bahkan pekerjaan kami. Tolong ya Bapak, Engkau yang membungkus dengan kasih karunia-Mu, berikan kami roh hikmat, supaya kami tahu bagaimana menjalankan setiap pekerjaan kami, hidup kami, demi kemuliaan Tuhan. Firman akan disampaikan. Tolong ya Bapak, Engkau yang menyiapkan hati kami, sehingga lewat firman-Mu kami pun dikuatkan. Lewat firman-Mu kami beroleh hidup. Lewat firman-Mu kami tahu jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Kami ingin menyenangkan hati-Mu,
kami mau memuliakan nama. Biarlah ibadah ini hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman hidup diambil dari Yohanes 15. Yohanes 15 ayatnya yang ke-26 dan 27. Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Amin. Ini adalah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya. Puji syukur. Saya bersyukur kepada Tuhan karena bisa bertemu dengan semua jemaat Tuhan hari ini, di hari Tuhan ini. Dan hari ini adalah hari apa? Hari Pentakosta. Hari yang keberapa sejak Yesus bangkit? Ke-50. Nah, satu hal yang sangat ajaib, Bapak Ibu, kita tahu bahwa orang Israel keluar dari Mesir ya, keluar dari tanah perbudakan Mesir. Mereka diperbudak, mereka tinggal di Mesir 430 tahun lamanya. Di antaranya 400 tahun mereka menjadi budak. Bapak Ibu, kalau kita lihat menjadi budak ini, berarti kalau misalnya umur 30 tahun dapat anak, umur 30 tahun dapat anak, kemudian ketika anak umur 30 tahun dia dapat anak lagi, setelah itu dapat anak lagi, maka 400 tahun itu kalau kita bagi 30, kira-kira dapat berapa itu? 12 generasi ya. Berapa generasi? 12 generasi. Sekitar 12 generasi profesinya apa? Budak. Jadi sudah terbiasa. Duduk di bangku itu nggak biasa, gitu ya, di lantai biasanya. Karena profesinya budak. Tetapi Tuhan mengeluarkan mereka dipimpin oleh Musa. Mereka berjalan di padang gurun dan mereka tiba di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai mereka menerima apa? 10 perintah dari Tuhan. Dan luar biasanya, hari ketika Tuhan memberikan 10 perintah, dia berbicara secara langsung kepada satu bangsa Israel ini, itu terjadi pada hari ke-50 sejak mereka keluar dari Mesir. Hari ke-50. Itu sebabnya hari raya Pentakosta di Perjanjian Baru bukanlah suatu hal yang tiba-tiba muncul, melainkan sudah dinubuatkan dari Perjanjian Lama. Hari raya Pentakosta, nanti kalau ada kesempatan kita bisa belajar bahwa hari raya Pentakosta dikenal juga sebagai hari raya 7 minggu. Hari raya 7 minggu, berarti kalau 7 kali 7 berapa? 49. Keesokan harinya perayaan. Hari keberapa? Ke-50. Ya, itu hari raya 7 minggu. Sehingga kita bisa melihat bahwa Alkitab sepenuhnya adalah firman hidup. Ya, firman hidup. Jika di Perjanjian Lama, hari ke-50 sejak mereka dibebaskan dari budak, mereka menerima firman hidup, maka di Perjanjian Baru, hari ke-50 sejak kita semua umat manusia memperoleh penebusan di dalam Yesus Kristus, apa yang turun? Roh Kudus. Itu sebabnya di dalam Alkitab pekerjaan firman dan pekerjaan Roh Kudus itu tidak boleh dipisahkan. Pekerjaan firman dan pekerjaan Roh Kudus ini bekerja bersama-sama. Makanya ketika Cornelius dia dan keluarganya mendengar penyampaian firman dari Rasul Petrus, Kisah 10 ayat 44 katakan bahwa apa? Ketika Petrus itu menyampaikan firman, ketika mereka mendengarkan firman, Roh Kudus turun.
Maka bersukacitalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, percayalah dengan iman bahwa kita menerima Roh Kudus. Ya, makanya penting untuk hidup dengan firman setiap hari. Kalau terlewat satu hari, nah dituntun oleh siapa itu? Ya itu jadi tanda tanya. Ya, siapa yang nuntun? Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jadi pekerjaan Sang Penolong, Roh Kudus, itu bukan hanya terjadi 2000 tahun yang lalu ketika hari Pentakosta. Kalau kita melihat di kitab Yoel, di kitab Yoel 2 ayat 28, Nabi Yoel di Perjanjian Lama bernubuat bahwa kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku, ya, Roh Kudus ke atas semua manusia. Jadi Nabi Yoel dari Perjanjian Lama menubuatkan apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau kita lihat di Kisah 2 ayat 17, Rasul Petrus setelah mereka semua menerima Roh Kudus, Rasul Petrus berkhotbah dan mengutip Yoel 2 ayat 28 ini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan Rohku atas seluruh umat manusia. Maka pekerjaan Roh Kudus bukan hanya terjadi di Perjanjian Lama, bukan hanya di zaman Rasul, tetapi juga terjadi sampai akhir zaman. Amin. Itu sebabnya kita penting mengetahui seperti apa pekerjaan Roh Kudus itu. Apakah pekerjaan Roh Kudus ini? Sehingga apa? Sehingga kita bisa memahami apakah Roh Kudus itu sementara bekerja di dalam kita atau kita sementara bekerja di luar, atau Roh Kudus dan kita itu terpisah kerjaannya. Ya. Mari kita lihat. Yang pertama, mari kita lihat dulu mengenai sebutan untuk Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu ada beberapa nama panggilan. Beberapa nama panggilan. Yohanes 15 ayat 26 kita baca 2-3. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kata penghibur di sini itu adalah Parakletos dalam bahasa Yunani. Kalau dulu saya cuma tahu itu STT Parakletos. Apa itu? Gitu kan? Oh, ternyata jadi setelah mempelajari firman Tuhan, belajar, ternyata Parakletos itu artinya penghibur, dan ini sebutan yang lain untuk Roh Kudus. Kalau kita lihat penolong, ya, penolong. Yang pertama itu penolong. Di ayat yang tadi kata penghibur itu Parakletos. Ini dari dua kata, para dan kaleo. Para dan kaleo. Para artinya berada dekat atau di samping, dan kaleo itu artinya memanggil. Sehingga Parakletos ini memiliki arti apa? Seseorang telah dipanggil di sisi kita untuk kasih nasihat, untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan pertolongan. Untuk memberikan pertolongan. Itu sebabnya panggilan atau sebutan Roh Kudus yang pertama adalah penolong atau penghibur. Itu apa yang dia lakukan? Dia melindungi, dia mencurahkan kasih karunia, dan dia mengajarkan kita. Jadi apakah kita telah menerima Roh Kudus? Amin. Setengah amin. Ya. Ketika kita katakan kita menerima Roh Kudus, artinya kita menerima pertolongan. Betul ya? Artinya kita menerima pengajaran. Artinya kita menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi banyak orang yang menyeru-nyerukan dia telah menerima Roh Kudus, tetapi tidak mau belajar firman. Penuh dengan Roh Kudus, tetapi tidak menerima kasih karunia Tuhan. Hidupnya itu berbeda. Nah, itu sebabnya sambil mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita sambil cek gitu ya. Saya nggak bisa cek jemaat-jemaat semua, nggak bisa. Masing-masing kita harus cek bersama-sama dengan Roh Kudus. Amin. Nah, kemudian kalau kita lihat Yesus juga menyebut Roh Kudus ini sebagai penolong yang lain. Kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-16. Kita baca 2-3.
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nih, maaf ya, jam yang di sini saya pindahkan ke sebelah. Terus tadi pagi TV-nya saya taruh di situ, dipindahkan dari ruang belakang. Akhirnya jam yang di belakang saya nggak bisa dilihat. Kurang tinggi gitu. Karena ini TV satunya mati soalnya. Ya, baik. Jadi penolong yang lain, penolong yang lain. Saudara, kalau kita baca 1 Yohanes 2 ayat 1, 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan bahwa Yesus adalah penolong kita. 1 Yohanes 2 ayat 1, kata pengantara itu adalah parakleton. Ini artinya sama dengan parakletos. Artinya sama. Penolong, penghibur. Jadi pengantara atau penolong itu adalah Yesus sendiri. Tetapi Yesus bilang, Roh Kudus itu dia penghibur. Kemudian Yesus akan memberikan penolong yang lain. Loh, maksudnya apa? Maksudnya Yesus sedang bicara begini. Walaupun sekarang aku pergi, aku kan penolongmu, tetapi sekarang aku akan pergi. Tetapi aku akan mengutus padamu penolong yang lain yang menggantikanku. Ya. Penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Jadi percayalah Bapak Ibu, Yesus Kristus adalah penolong kita semua. Amin. Tetapi Yesus sudah pergi ke surga. Jadi apa yang bersama dengan kita? Itu adalah penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ini diam bersama dengan kita, pada akhirnya kasih karunia dan perlindungan dari Tuhan akan menjadi bagian hidup kita. Amin. Amin. Kalau kita lihat penolong yang lain, kata yang lain atau lain dalam bahasa Yunani itu digunakan dua istilah atau dua kata. Yang pertama itu heteros, kemudian satu lagi allos atau alon. Wah, ini seperti mahasiswa STT semua ya. Ya, kita harus meluaskan wawasan kita dan wawasan iman kita. Amin. Nah, seperti itu. Ya, jemaat pun harus maju. Tadi Yesus bilang apa? Roh Kudus itu akan mengajarkan kamu tentang aku. Kenapa? Supaya kamu tahu, dan karena apa? Karena kamu harus menjadi saksiku. Yesus bicara kepada para murid. Sekarang kita di sini, siapa yang bukan murid Yesus angkat tangan? Oh, hampir salah. Semua murid Yesus, amin? Amin. Berarti kita harus menjadi saksinya. Betul ya? Harus menjadi saksi Tuhan. Maka kita perlu sedikit pelan-pelan memahami. Oh, ada namanya Parakletos. Dialah Yesus. Tetapi Yesus bilang ada Parakletos yang lain. Allos tes Parakletos. Penolong yang lain. Oh, ini maksudnya yang lain ini lain bagaimana? Nah, itu heteros itu sesuatu yang berbeda secara kualitas. Ini lain gitu ya. Tetapi kata allos itu secara kualitas sama, tetapi dalam tugas, peran, fungsi, bentuk itu ada bedanya. Nah, ini kita bisa lihat tentang Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu ya kualitasnya sama, cuma bentuknya, fungsinya berbeda. Nah, ini kalau orang Kristen itu sering kali ditanyakan mengenai kok Tuhannya 3, betul ya? Kok Tuhannya 3, Tritunggal. Ketika ditanyakan, wah pada bingung gitu ya. Mau jawab apa ya? Ya Tuhan. Orang Yahudi, mereka biasa bilangnya Elohim. Ya. Kita ambil dasarnya kita aja. Elohim itu kalau kita baca Alkitab, muncul kata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah di situ Elohim, bahasa Ibrani-nya. Tetapi Elohim itu dari dua kata, El dan Im. El itu menuju kepada Allah,
tetapi dalam bentuk lebih dari satu. Nah, seperti ini. Ini sulit dipahami oleh pengetahuan gara-gara apa? Mana mungkin ini kita bertiga kok dibilangnya satu? Nggak mungkin bisa, betul ya? Makanya Alkitab hanya bisa dipahami dengan iman. Dengan apa? Iman. Kalau pakai kacamata yang lain nggak akan ketemu, gitu ya. Nah, jadi di sini penolong yang lain. Ya. Allos tes parakletos. Jadi secara kualitas sama, penolong ini sama, tetapi Roh Kudus itu menggantikan Yesus melaksanakan tugas. Dan kita akan lihat tugasnya seperti apa. Sebutan yang lain lagi, yang ketiga itu adalah Roh kebenaran. Roh kebenaran. Jadi Roh Kudus, dia adalah penghibur, dia adalah penolong yang lain, dia juga Roh kebenaran. Kita baca Yohanes 14 ayat 17. 2, 3. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini Yesus minta bilang apa? Mengenai Roh Kudus itu dunia gak kenal, tapi kalian kenal. Nah, mereka pernah ketemu belum? Belum kan? Belum pernah ketemu. Tetapi mereka ketemu dengan penolong itu, yaitu siapa? Yesus. Maka kita bisa melihat roh kebenaran. Roh kebenaran. Ada dua jenis. Jadi roh kebenaran. Kebenaran di sini. Ini saya salah copy, salah tempatin. Ini harusnya ada di ayat sebelumnya ini ya. Oke, saya skip saja. Nah, kebenaran, roh kebenaran. Saya bilang allos tes parakletos. Ternyata saya karena udah malam saya salah copy paste-nya gitu. Saya salah taruh. Gitu. Oke, kebenaran bahasa Yunani-nya adalah aletheia, kebenaran, kenyataan atau fakta. Di zaman sekarang ini atau di dunia itu ada dua macam roh. Roh kebenaran dan satunya lagi roh apa? Roh kebohongan. Roh kebenaran dan roh kebohongan. Roh kebenaran menunjuk kepada Roh Kudus itu sang penolong. Tetapi roh kebohongan ini roh yang menipu, roh yang banyak berbohong. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini muncul ada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu kenapa ini ibu-ibu mungkin bisa jawab atau yang kaum wanita bisa jawab. Kenapa suatu tas dikatakan tas palsu? Kenapa dikatakan KW? Karena ada yang asli. Yang jawabnya bapak-bapak. Karena ada yang palsu. Karena ada yang asli, gitu ya. Karena ada yang asli. Dikatakan ada nabi-nabi palsu. Orang-orang yang menyatakan firman tetapi bukan firman. Seolah-olah benar. Tapi karena selalu terus-menerus berkata bohong, pada akhirnya orang-orang ini, nabi-nabi palsu ini ditelan oleh kebohongan. Artinya roh kebohongan itu bekerja. Siapa di sini yang gak pernah berbohong? Semua berbohong. Meskipun ada yang bilang saya gak pernah, saya gak percaya. Karena firman Tuhan bilang apa? Tidak ada yang benar. Semua orang bohong katanya. Alkitab bilang begitu, bukan saya. Ya. Tetapi meski demikian, kita yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita yang telah diselamatkan, kita yang telah menerima Roh Kudus, maka kita perlu ada roh kebenaran dalam kita. Kalau ada satu gelas penuh dengan Coca-Cola, nggak boleh dibuang. Tetapi gimana supaya, karena nggak boleh kosong, harus tetap penuh. Tapi gimana caranya supaya isi gelas ini, yang isinya Coca-Cola, bisa menjadi air putih?
isi dengan air putih. Satu kali. Terus menerus Terus menerus sampai apa? sampai habis. Sampai Coca-Colanya habis. Setelah Adam jatuh dosa, semua manusia sampai hari ini penuh dengan Coca-Cola. Kita perlu air yang jernih. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus. Pekerjaan firman Tuhan. Makanya kalau kita selalu memberikan telinga kita kepada perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan kebohongan, otomatis tanpa kita sadari kita mulai apa? Pembohong. Berbohong, mulai mirip. Betul ya? Tetapi ketika kita senantiasa memberikan telinga kita kepada kebenaran firman, kepada firman di dalam Al-Quran, mendengarkan saling hal yang saling menyemangati, bukankah itu sangat baik? Sangat baik. Ya. Jadi Bapak Ibu, benar-benar kita perlu berjaga-jaga karena jangan sampai kita mengira bahwa Bapa kita adalah Bapa di surga. Ternyata Bapa kita adalah ular iblis. Kenapa demikian? Yohanes 8 ayat 44 dikatakan apa? Yohanes 8 ayat 44, ketika orang-orang Yahudi sementara berbicara dengan Yesus, mereka bilang apa? Abraham adalah Bapa kami, Tuhan itu Bapa kami. Yesus bilang apa? Bukan, iblislah yang menjadi Bapa kamu, karena kamu melakukan apa yang seperti iblis itu. Dia adalah pendusta, bapa segala dusta. Dia adalah pembunuh sejak awal katanya. Makanya benar lagu itu. Ya, apa lagu-lagu ini, lagu zaman dulu biasanya. Kalau bisa ada, jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi antara Tuhan dan kita dan di antara sama, jangan ada dusta. Jadi dusta kecil, dusta besar boleh. Ini ada bedanya? Sama saja, gitu ya. Itu sebabnya jika ya katakan ya, jika enggak ya katakan enggak. Kalau nggak mau jawab nggak usah jawab. Sorry, saya nggak bisa jawab. Nggak seperti itu, ya. Jadi kita perlu memperhatikan hal ini. Jangan sampai kita akhirnya termakan di dalam kebohongan. Kita harus berjaga-jaga. Roh Kudus, dialah roh kebenaran, dia yang harus kita penuhi di dalam hati kita, dalam hidup kita, sehingga semua hal-hal yang bohong itu bisa keluar semuanya, ya? Bisa keluar semuanya. Ketika kita bertobat dari segala dosa kita, pada akhirnya Tuhan akan memegangkan kita semua. Kita sebagai orang yang percaya, kita juga selain sebagai orang yang percaya, ada sebutan yang lain. Orang apa? Orang ini ada di Jawa, di Pulau Jawa ada ini. Banyak sekali mereka. Orang Kudus. Tahu kotanya? Dekat Semarang. Orang Kudus itu Jawa mana? Jawa mana itu? Daerah Semarang. Semarang, Jawa Tengah. Ya. Ya, Jawa Tengah. Orang Kudus ya? Apakah orang Kudus dalam Alkitab itu yang di kota itu? Bukan. Tetapi nyatanya ada kan? Ya, nyatanya ada. Nah, orang yang percaya harus menjadi orang yang kudus. Percaya saja tidak cukup, saudara. Percaya Yesus selamat, amin. Betul ya? Tetapi itu adalah langkah pertama. Jalannya masih panjang. Sepanjang jalan, apa bukan itu? Sepanjang jalan kehidupan kita menuju surga, kita harus jalankan kehidupan yang dikuduskan. Betul ya? Kudus artinya apa? Suci. Ya? Benar. Kudus artinya suci? Benar. Wah. Ya, hampir sama. Ya, suci itu dimurnikan. Dibersihkan dari apa? Dosa. Dari dosa kan? Kudus, kados, kadas. Akar katanya sama, artinya potong, dibelah, dipisahkan. Jadi di dalam hati kita jika ada hal-hal kedagingan, hal-hal dosa, sifat-sifat yang tidak sesuai dengan firman, kita potong sedikit demi sedikit. Betul ya? Yang nggak bisa potong semuanya langsung, ya bisa. Ya
sebentar lagi terus setelah berubah mulai apa? Pelan-pelan balik lagi. Ya. Tapi ketika Roh Kudus mengizinkan, kita pasti akan bisa. Amin. Kita akan menjadi orang kudus Tuhan. Ya, orang kudus Tuhan. Roh penolong ini datang dari mana? Roh penolong ini datang dari Yesus. Roh penolong ini datang dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya. Jadi datang dari Yesus, datang dari Bapa. Pada akhirnya, pekerjaan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus, Sang Penolong ini? Yang pertama, kita baca 2-3. Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus. Itu sebabnya, kalau kita lihat Yesus selama ini, dia yang bersaksi tentang dirinya sendiri. Harusnya Yohanes Pembaptis kan yang bersaksi tentang Yesus. Harusnya murid-murid yang bersaksi tentang Yesus. Tetapi karena mereka semua nggak fokus, akhirnya Yesus yang bersaksi tentang dirinya sendiri. Makanya Yesus bilang, orang bilang, oh, atas bukti apa engkau menjalankan, atas kuasa apa engkau menjalankan kuasa-kuasa tugas pekerjaan engkau lakukan ini? Orang-orang tanya kepada Yesus, atas kesaksian siapa? Yesus bilang, Bapa yang bersaksi tentang aku dan aku sendiri. Jadi dua orang gitu ya. Jadi saksi, ya, saksi. Tetapi pekerjaan itu bukan hanya tugas Roh Kudus saja. Kita baca Kisah 1 ayat 8, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Banyak yang nggak mau jadi saksi. Tiket ke Yerusalem mahal katanya. Menjadi saksi tak perlu jauh-jauh pergi ke sana. Jadilah saksi bahkan di dalam rumah. Amin. Di dalam rumah. Tapi kalau di dalam rumah selalu kebun binatang yang muncul semuanya, gitu ya. Apa bisa jadi saksi? Akhirnya ketika keluar sementara bersaksi, yang di rumah apa? Di luar dan di dalam beda. Pembohong juga. Gitu. Iya kan? Apakah Tuhan dimuliakan? Tidak dimuliakan. Itu sebabnya kita harus mendoakan keluarga kita. Doa keluarga itu sangat-sangat penting, ya, sangat-sangat penting. Tugas yang berikutnya itu adalah menghakimi dunia. Menghakimi dunia. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi akan lebih berguna katanya kalau Yesus pergi. Kalau Yesus nggak pergi, maka dia tidak akan datang. Siapa nggak akan datang? Roh Kudus itu. Ya. Jadi pada akhirnya Yesus pergi. Kemudian apa yang dilanjutkan? Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Roh Kudus itu akan menginsafkan, akan menyadarkan, akan membuat pemahaman umat Tuhan itu berubah. Oh, pemahamannya berubah tentang hal apa? 3 hal. Apa aja katanya? Tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Jadi orang berpikir bahwa dia mencuri, orang berdosa. Itu tuh dia selingkuh, itu orang berdosa. Itu bunuh orang berdosa. Tipu orang yang lain, orang berdosa. Itu dunia kan? Tetapi firman Tuhan bilang apa? Dosa adalah apa? Tidak percaya Yesus. Itulah dosa. Berarti kita semua udah percaya Yesus, kita tidak ada dosa? Amin. Aminnya setengah-setengah. Benar kan?
Ada. Jadi gimana? Dengan iman kita adalah orang percaya. Amin. Dengan iman kita tidak, dosa kita sudah dihapuskan. Amin. Tapi masih balik. Ya. Saya dengar ada ke pasar ke Balen. Benar ya? Saya tanya kenapa namanya begitu? Iya, karena apa? Udah diusir, ya balik lagi. Diusir, balik lagi. Diusir, balik lagi. Akhirnya ya sudahlah gitu kan. Muncullah pasar ke Balen. Saya nggak tahu itu. Ya, legendanya apakah benar demikian? Tapi karena yang cerita itu adalah orang yang senior, jadi saya percaya. Sama seperti itu. Dosa ingin sekali kembali dalam kita. Amin. Kita harus berjaga-jaga makanya. Setelah seseorang itu diusir iblis yang lari dari orang itu, orang jadi bersih. Tetapi ketika iblis itu datang lagi, nah loh, kok masih kosong? Kok masih bersih? Nggak ada perabotannya. Apa yang dilakukan? Iblis itu pergi dan ajak teman-temannya yang lebih jahat dari dia dan masuk ke dalam orang itu. Artinya apa? Artinya setelah kita percaya Yesus, setelah kita dibersihkan, mari kita taruh furniture-nya, perabotannya, ya, taruh itu, taruhlah iman itu, bangunlah iman itu, lewat perbuatan dan perkataan iman kita. Buah-buah roh itu, yang Galatia pasal 5 itu, ya, ayat 22 sampai 23. Itu sangat penting. Jika tidak ada, maka keadaan kita akan lebih parah dari yang sebelumnya. Nah, mengenai hal ini ya, agak panjang, jadi nanti ada waktu kita bahas mengenai hal tersebut. Apa sih artinya dosa? Apa artinya dosa? Apa artinya kebenaran? Orang berpikir, oh kebenaran itu adalah fakta. Salah. Alkitab tidak bicara seperti itu. Kebenaran yang Yesus maksudkan, kebenaran yang ingin disadarkan oleh Roh Kudus adalah apa? Suatu pemahaman bahwa Yesus pergi kepada Bapa dan kita tidak bisa melihat Yesus lagi. Kok kebenaran? Apa maksudnya? Yesus pergi kepada Bapa dan semua orang tidak bisa lihat Yesus lagi. Itulah kebenaran. Maksudnya apa? Bisa mengerti itu? Bisa mengerti bahwa tak mengerti kan itu kan? Nah, kita cari waktu kita belajar ya. Dan yang ini yang keberapa ini? Yang terakhir, tuh pekerjaan Roh Kudus adalah dia akan mengajarkan kita segala hal. Dia akan mengajarkan kita segala hal. Mengajarkannya seperti apa? Ya. Kalau kita lihat, dia akan membuat kita mengingat segalanya. Mengingat semua yang Yesus sampaikan, mengingat semua ajaran Yesus, ajaran firman Tuhan. Kemudian yang kedua, Roh Kudus Sang Penolong ini akan membimbing ke dalam seluruh kebenaran. Membimbing. Membimbing, artinya apa? Memberitahukan, mengajarkan, memandu, seperti tour guide gitu. Ya? Seperti inilah. Ya. Roh Kudus Sang Penolong akan mengajarkan kita. Akan mengajarkan kita. Dia akan memberitahukan kita, yang terakhir itu, dia akan memberitahukan kita hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu, banyak orang yang sementara berbuat, tetapi apa yang akan terjadi di masa depan tidak ada yang tahu. Tetapi Roh Kudus, ketika Roh Kudus bekerja, dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Tetapi hal-hal yang akan datang itu semuanya telah dicatat di dalam Alkitab. Itu sebabnya kita harus senantiasa hidup bersama dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Firman yang ada dalam Alkitab. Kenapa saya katakan firman yang ada dalam Alkitab? Karena banyak yang menjelaskan Alkitab dengan menggunakan hal-hal yang lain. Semalam tengah malam ada yang tanya kepada saya, Pak, tolong ini ada yang ajarkan seperti ini. Jadi menjelaskan firman Tuhan berdasarkan kitab-kitab yang tidak diakui faktualnya, gitu ya. Nah, ini kan keliru, gitu ya, keliru. Jadi pada akhirnya tugas kita apa? Yang pertama kita baca 2, 3. Jangan pernah meninggalkan Yerusalem. Yerusalem adalah kota damai.
Yerusalem itu artinya kota damai. Maka kita jangan meninggalkan damai itu. Yesus dialah damai sejahtera itu sendiri. Kita jangan meninggalkan dia. Kita harus apa? Kita juga harus menciptakan suasana yang damai, baik di rumah maupun di dalam gereja. Gitu ya? Karena banyak gereja juga sudah seperti neraka. Ya. Jadi neraka di rumah dibawa ke gereja. Nah, jangan seperti itu. Kita harus ciptakan damai sejahtera di dalam gereja, di dalam rumah kita semua. Amin. Amin. Kisah 1 ayat 4. Tugas yang kedua, kita harus apa? Berdoa terus menerus. Kisah 4 ayat 31. Berdoa secara terus menerus. Ketika kita berdoa, pada akhirnya Roh Kudus turun ke atas kita semua. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita lakukan? Kita harus menjadi umat yang taat. Kita baca ayat yang terakhir, kita akan selesai. 2, 3. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Makanya Roh Kudus itu, Roh Tuhan selalu menuntun kita. Lihat kita mendengarkan firman, Roh Kudus bekerja, Dia menuntun kita. Oh ini jangan, oh ini harus dilakukan. Hati nurani itu tidak bisa berbohong. Ya, hati nurani ini harus diasah semakin peka lewat firman Tuhan. Dengan demikian, Roh Kudus akan bekerja dalam kita dan menuntun kita. Pada akhirnya kita akan maju. Bukan hanya gereja yang maju, bukan hanya kota yang maju, tetapi setiap pribadi, setiap keluarga, setiap usaha yang kita lakukan, semua masa depan anak kita, keluarga kita, itu semua akan maju. Amin. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami bersyukur hari ini di hari Pentakosta firman Tuhan disampaikan kepada kami. Pekerjaan Roh Kudus sangat-sangat jelas bagi kami. Roh Kudus akan bersaksi. Roh Kudus akan menyadarkan, menginsafkan. Roh Kudus akan mengajarkan segala hal. Tolong ya Bapak supaya kami bisa memahami firman. Setidaknya kami mohonkan Roh Kudus yang bekerja di dalam kami. Tolong supaya kami bisa menjalankan tugas kami. Kami tidak meninggalkan damai sejahtera Tuhan. Kami tetap menjaga posisi iman tempat kami berada. Supaya kami tetap menjaga posisi iman ini dan kami tidak melupakannya, tidak meninggalkannya. Supaya kami senantiasa menjalankan kehidupan yang berdoa dan menjadi umat yang taat. Kami percaya bahwa ketika Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Kebenaran, Sang Penolong yang lain ini bekerja di dalam kami, maka pada akhirnya kami pun akan sanggup menjalankannya. Kami mohon pengampunan dari Tuhan, karena sampai hari ini mungkin di antara kami masih banyak yang belum hidup menurut Roh, belum hidup dengan menghasilkan buah-buah Roh, tetapi hanya menampakkan hal-hal kedagingan. Ampuni kami ya Bapa, dan tolong kami supaya kami bisa menghasilkan buah-buah Roh yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya ketika kami menghasilkan buah-buah Roh itu, berkat dan kasih karunia yang tak terbatas dari Allah Bapa akan menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dimuliakanlah nama-Mu. Kami berserah penuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh firman pada pagi hari ini. Amin. Baiklah, kita akan menyiapkan persembahan. Sebelum berikan persembahan, kita akan berdoa. Bapak, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan kami percaya persembahan kami boleh menjadi berkat bagi
gereja di tempat ini Tuhan. Dan Tuhan, kami juga percaya Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat ganda bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Lalu pelajaran Alkitab hari ini akan dimulai jam 12:30, jam 12.30 siang. Temanya hari ini adalah mengapa usia diperpendek. Jemaat diharapkan untuk bisa bergabung bersama-sama untuk boleh mengikuti PA siang ini. Lalu yang berikutnya, Rabu Doa akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Mei jam 6.30. Saya mengundang Bapak Ibu yang ada di tempat ini untuk boleh bersama-sama mengikuti Rabu Doa tanggal 22 Mei. Yang berikutnya pelayanan doa, silakan menghubungi Bapak Pendeta Yudi Lengkong di nomor yang sudah tertera di situ. Baik, ada tambahan pengumuman? Baik, Bapak Ibu, jadi setelah kita selesai ibadah, kita makan siang, dan setelah makan siang kita akan langsung mulai pelajaran Alkitab, gitu ya. Dan Rabu Doa seperti tadi sudah disampaikan, mari kita datang dan berdoa. Mungkin ada yang ada yang bertanya juga, kenapa kita perlu berdoa? Pertanyaan itu saya lihat lagi. Kenapa? Bagaimana cara diberkati? Cara kita diberkati cuma satu hal, lewat doa. Tuhan memberkati kita tidak jalan yang lain, hanya lewat doa. Jadi hal-hal yang kita alami, mari kita jalankan kehidupan doa yang menjaga hal ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan, mohon jemaat Tuhan bantu doakan. Jadi dari Malang ini ada 9 orang yang ikut retret sinode, ya, retret sinode ada 9 orang dan akan berangkat hari Rabu, ya, Rabu sore sekitar jam 5 akan berangkat dan berkumpul di gereja. Kemudian ikut acara retret. Jadi diperkirakan akan tiba besok pagi, hari Kamis pagi, ikut acara retret sampai Sabtu siang. Kemudian Sabtu siang itu langsung kembali. Diperkirakan sampai di Malang itu hari Minggu
sekitar jam 2 atau jam 3 subuh. Ya. Ya. Jadi saya juga termasuk dalam 9 orang itu. Gitu ya. Nah, tolong doakan supaya perjalanannya bisa pergi dan kembali dengan lindungan Tuhan. Dan hari Rabu juga tetap ada Rabu doa itu. Jadi semua pelayan-pelayan sudah siap. Tinggal kita memanfaatkan waktu ini untuk berdoa bersama-sama. Kemudian satu lagi yang saya ingin sampaikan. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan koordinator BMGK, koordinator BMGK untuk koordinator anak, ya, untuk sekolah minggu. Waktu itu kita sharing banyak hal dan saya men-sharingkan juga tugas pelayanan dari Gereja Bukit Sion Malang bersama dengan Yayasan Damai Sejahtera Utama selaku penerbit sejarah penebusan, ya, buku sejarah penebusan. Jadi saya sudah sampaikan kita ada rencana untuk melakukan seminar, ya, seminar sejarah penebusan. Jadi tolong doakan supaya lewat BMGK ini ya, hal yang kita pelajari seperti ini yang tadi, kenapa usia diperpendek, yang kemarin itu minggu lalu tentang Metusala, tentang Henok, tentang Adam, dan banyak hal yang lain. Itu pun bukan cuma kita yang belajar, tetapi semua hamba Tuhan, bahkan jemaat-jemaat Tuhan di Kota Malang bisa memahaminya juga, gitu ya. Bapak Ibu mungkin sedikit banyak, oh ya, silsilah sudah tidak membosankan lagi. Tetapi masih banyak orang yang percaya masih bosan juga tentang silsilah karena tidak memahami. Nah, kita doakan supaya kerjasama itu bisa terjalin, seminar bisa dijalankan. Nah, saya sudah diundang masuk ke dalam grup WA hamba Tuhan BMGK ini. Kemudian hari Senin nanti ada besok berarti. Besok akan ada pertemuan hamba Tuhan hampir 100 orang kalau saya lihat di dalam data itu. Nah, dalam kesempatan itu nanti saya juga akan kenalan dengan pengurus-pengurusnya, dengan hamba Tuhan di sana, dan sharing tentang visi misi yang bisa dilaksanakan oleh Gereja Bukit Sion Malang untuk memperlengkapi kekristenan di tubuh Kristus di Kota Malang ini. Nah, kalau bicara tentang seminar perlu orang-orang, betul? Bapak Ibu semua siap jadi panitia? Amin. Nah, ya. Nah, setidaknya doakan dulu, gitu ya. Baik, itu penyampaiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya untuk bangkit berdiri. Mereka yang hendak memberikan dengan hati bersyukur. Berkatlah jemaat kudus dengan berkat surgawi maupun dengan berkat yang bergemuk di bumi. Dan jadikanlah persembahan-persembahan ini dapat dipakai dengan baik untuk perluasan kerajaan surga. Kasih karunia yang tak habis-habisnya dari Tuhan kita Yesus Kristus
dan kasih yang penuh dari Allah Bapa dan tuntunan persekutuan pengaruh pekerjaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian yang hadir menyembah hari ini, yang hendak menjalankan pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap hari. Pada akhirnya penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh kebenaran, dan menjadi saksi Tuhan, menjadi saluran berkat bagi dunia, menyertai seluruh anggota keluarga, bisnis, pekerjaan, sekolah saudara, dan gereja Bukit Sion Malang dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.